Pada tahun 280 sebelum Masehi, pertempuran terjadi antara pasukan Pyrrhos dari Epirus dan Konsul Publius Valerius dari Republik Romawi. Pertempuran ini dinamakan Pertempuran Heraklea. Ini adalah pertama kalinya Jenderal Pyrrhos dari Epirus berperang melawan tentara Romawi, dan juga pertama kalinya tentara Romawi menghadapi pasukan gajah perang. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi untuk membangun channel ini. Semoga menikmati kontennya. Sebelum pasukan Epirus tiba di Italia, tentara Romawi telah menyiapkan taktik perang ambisius yang juga disebut oleh ilmuwan zaman sekarang sebagai Lebensau, di mana sebuah negara atau kerajaan akan menaklukkan wilayah untuk memperluas kekuasaannya. 4 tahun sebelum Jenderal Pyrrhos membangun hubungan dengan wilayah Tarentum yang kala itu mencari dukung dari luar Italia, Jenderal Pyrrhos kehilangan posisi sebagai raja di Makedonia setelah kalah dari saingan politik bernama Lysimachos. Namun setibanya Jenderal Pyrrhos di Tarentum 281 sebelum Masehi, beliau sudah mempersiapkan pasukan yang dia peroleh dari pinjaman dana dari Raja Antiochus I dari Kerajaan Seleukia, 30 kapal pemberian Raja Antigonus II Gonata dari Kerajaan Antagonia Makedonia, 5.000 pasukan Phalanx Makedonia, 4.000 pasukan kavaleri Thessalia dari Raja Ptolemy II dari Kerajaan Ptolemaic Mesir, pasukan tentara bayaran yang berjumlah banyak, dan 50 pasukan gajah India yang diperoleh sang jenderal sendiri. Ketika pasukan Epirus tiba di Italia bagian selatan, Jenderal Pyrrhos membawa sekitar 30.000 pasukan dari markasnya di Tarentum, yaitu 3.000 kavaleri Thessalia, 3.000 pasukan garis depan, 20.000 pasukan inte, 2.000 pemana, 500 pasukan ketapel Rhodia, dan 20 gajah India. Seluruh pasukan Jenderal Pyrrhos menuju dataran antara Pandosia dan Heraklea dan membangun perkemahan di dekat sungai Siris. 2.000 pasukan pemana dan 500 pasukan ketapel ditempatkan di tepi sungai. Sementara itu, sisa pasukan ditempatkan tidak jauh dari pasukan garis depan dan sedikit lengah, memilih menggunakan waktu untuk mengajak pasukan luar yang ingin bergabung dengan pasukan Jenderal Pyrrhos. Di saat yang sama, posisi mereka di tepi sungai adalah strategi cerdas untuk menahan musuh dan membeli waktu untuk menambah pasukan. Ketika pasukan Jenderal Pyrrhos tiba di dekat sungai Siris, pasukan Romawi di bawah komando Lavinus juga tiba di sisi lain sungai Siris dari Lucania. Pasukan ini terdiri dari 40.000 prajurit yang bukan legioner elit. Meskipun demikian, pasukan yang dipimpin oleh Komandan Lavinus tetap tangguh dengan semangat yang membara. Pasukan inti Romawi terdiri dari 3 atau 4 barisan unit manipel. Para manipel ini disusun berdasarkan kekayaan, usia, pengalaman, dan kemampuan masing-masing. Pasukan garis depan terdiri dari hastati, yaitu para lelaki muda yang tidak berpengalaman dalam pertempuran. Mereka dilengkapi dengan perisai bernama scutum, tombak lempar bernama pilum, dan pedang bernama gladius. Garis kedua terdiri dari pasukan principe, yang memiliki perlengkapan yang sama dengan pasukan hastati, namun dengan baju zirah dan perlindungan kepala yang lebih kuat. Ketiga adalah triarii, yang terdiri dari pasukan berpengalaman dalam pertempuran dan ditempatkan sebagai pasukan cadangan serta diperlukan dalam pertempuran pada saat yang tepat. Mereka dilengkapi dengan senjata hasta namun tombak hasta tidak dilemparkan. Sisanya adalah pasukan kavaleri cadangan Romawi. Pasukan Romawi di kala itu, yang kurang cakap dalam taktik, memulai serangan terlebih dahulu. Manipel mereka menyeberangi sungai Siris diikuti oleh pasukan berkuda, berhasil mengejutkan pasukan penjaga garis depan Jenderal Pyrrhos, sehingga pasukan garis depan mereka terdesak untuk memberi peringatan kepada pasukan inti Jenderal Pyrrhos. On your command! I'm not afraid! Break the line! Advance! By your command! Strike at your damn line! Dengan demikian,
sang jenderal segera menyerbu dengan memimpin 3.000 pasukan berkuda Tesalia ke garis depan pasukan Romawi dan berhasil mengacaukan formasi pasukan Romawi yang menyeberangi sungai tersebut. As you command! Karena itu, sang jenderal berhasil memanfaatkan waktu. Lalu pasukan Falanks segera menyusun ke garis depan, kekacauan semakin membesar. Komandan pasukan Romawi, Lavinus, segera mengirim pasukan berkuda cadangan untuk membalas serangan pasukan Epirus tersebut. Namun, pasukan Epirus juga ikut, serta membalas dengan meluncurkan gajah tempur untuk menghadang pasukan berkuda cadangan Romawi. Pasukan gajah itu menimbulkan kepanikan di antara pasukan Romawi dan serangan balasan pasukan Romawi tidak mempan kepada pasukan gajah, Jenderal Piros. Meski pihak Romawi terkenal akan mengubah narasinya demi kepentingan mereka, pada kenyataannya, pasukan Epirus adalah pemenang pertempuran ini. Berkat kemenangan ini, pasukan Epirus memperoleh banyak keuntungan politik, seperti banyak koloni Helenistika di Italia yang membelot dari Romawi kepada Epirus, sehingga dapat memperluas wilayah Epirus dan memperkuat pasukannya.